Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan LPTK Lambung Mangkurat. Perkenalkan, saya Restauli Panjaitan. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Andam Dewi. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Fisika di Universitas Lambung Mangkurat. Nomor peserta 20150287797. Nomor induk mahasiswa 2330111721064. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Maret 2024, saya melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja dalam jabatan dengan materi pemanasan global di kelas 10.1 SMA Negeri 1 Andam Dewi. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Berdiri. Siap gerak. Beri salam kepada guru kita. Ya, selamat pagi. Silakan duduk. Sekali lagi ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Baik? Tidak ada yang sakit kan? Baik. Untuk memulai pelajaran, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh salah satu teman kalian. Ya, Mak. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami kembali mengucapkan puji syukur kepadamu atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di sekolah kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Berkati kami agar kami dapat mengerti pelajaran yang sampaikan di guru kami kepada kami. Bila doa yang dapat kami sampaikan melalui anak Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Cek dulu kehadirannya ya, dengarkan namanya. Fiorenza, Ibu. Rica, Dea, Angelina. Oke, semuanya hadir ya? Hadir. Baik. Sebelum memulai, Ibu akan memberikan tes diagnostik atau tes kemampuan awal. Ya, Ibu bagikan satu-satu lembar tes ini. Silakan kalian jawab nanti. Waktu menjawabnya Ibu kasih 10 menit.
Iya, suhu adalah ukuran derajat panas dinginnya suatu benda. Ya, satuan suhu secara SI sistem internasional apa? Kelvin. Iya, Kelvin. Masih ada lagi satuan-satuan suhu yang lain. Ada kan? Apa itu? Celsius, Fahrenheit, Fahrenheit. Iya, masih ingat kalian ya? Nah, untuk alat ukur suhu itu biasanya dipakai apa? Termometer. Ya, pernah melihat termometer? Iya. Jadi alat ukur untuk mengukur suhu manusia, suhu tubuh manusia itu termometer klinis namanya ya. Termometer klinis. Nah, macam-macam termometer itu banyak kan? Apa saja? Ada termometer ruangan untuk mengukur suhu ruangan ini, contoh. Apa lagi? Termometer infrared atau inframerah, ya. Apa lagi? Ada termometer digital. Banyak macam-macam termometer ya. Nah, untuk kalor, masih ingat tentang kalor? Masih ya. Kalor itu apa ya? Iya. Yang lain? Apa itu kalor? Kalor adalah tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh salah satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, penyinaran atau radiasi atau aliran. Iya. Energi panas yang berpindah suhunya dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jika benda itu dingin, maka suhunya akan rendah. Jika benda itu panas, maka suhunya akan tinggi. Ya, tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Masih ingat materi minggu lalu? Nah, coba kita perhatikan video ini. Jabatan kian memburuk. Indeks pencemaran udara di Palembang pun juga masuk dalam kategori berbahaya. Seperti inilah kabut asap yang menyelimuti kota Palembang pada Minggu dini hari. Tebalnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan utamanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir membuat kualitas udara di Palembang kian memburuk dalam 3 hari terakhir. Data indeks pencemaran udara atau ISPU milik KLHK pada pukul 00 Minggu dini hari mencatat partikulat meter atau PM2,5 ada di angka 332 mikrogram per meter kubik yang masuk pada level berbahaya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun mendorong pemerintah daerah di Sumatera Selatan untuk segera menetapkan status darurat. Tak hanya kualitas udara yang memburuk, kabut asap juga mengakibatkan terbatasnya jarak pandang. Oleh karena itu, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sumsel mengimbau seluruh kapal yang berlayar di perairan Sungai Musi untuk menyalakan lampu navigasi guna mencegah terjadinya kecelakaan. Tampilan video tadi yang kita saksikan itu tentang apa? Tentang kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran hutan. Di daerah mana? Ya, Palembang, Sumatera Selatan. Jadi peristiwa apa yang memicu terjadinya kebakaran tersebut? Mengapa terjadi kebakaran di hutan di Palembang tadi? Iya, karena mungkin suhu permukaan bumi ini meningkat atau dengan adanya kemarau panjang. Selain itu apa lagi? Akibat penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan dengan disengaja oleh manusia, ya kan? Terjadilah kebakaran hutan. Nah, sebagai siswa, apa yang bisa kamu lakukan untuk mencegah kebakaran?
Iya, tidak membakar sampah di daerah sekitar hutan. Yang lain, tidak menebang pohon secara liar untuk membuka lahan pertanian. Ada lagi, melakukan reboisasi, ya, penghijauan, bisa. Nah, itulah peristiwa yang terjadi. Nah, materi kita hari ini tentang apa? Pemanasan global. Iya, tentang pemanasan global. Coba kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, terlibat aktif dalam pembelajaran berbasis masalah. Kalian mampu menerapkan sikap dalam profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlak mulia, bergotong royong, dan bernalar kritis dengan baik. Yang kedua, disajikan permasalahan pemanasan global. Kalian mampu menganalisis penyebab pemanasan global dengan baik. Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kalian mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global dengan baik dan bernalar kritis. Yang keempat, berdasarkan hasil diskusi nanti, kalian mampu membuat laporan, ya, sederhana berbentuk LKPD terkait permasalahan pemanasan global dengan baik. Yang kelima, berdasarkan laporan yang telah dibuat melalui media tampak, ya, kalian mampu mempresentasikan penyebabnya apa, dampaknya, dan alternatif solusi untuk mengatasi pemanasan global dengan baik. Jadi kalian nanti berdiskusi, bergotong royong, ya, membuat laporan sederhana melalui media kanvas serta mempresentasikannya di depan kelas. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai untuk hari ini. Ya, jadi tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu. Iya, pemanasan global itu adanya proses peningkatan suhu rata-rata, baik itu di atmosfer, baik itu di lautan, baik itu di daratan bumi. Ada peningkatan suhu yang sangat tinggi, ya, itu adalah pemanasan global. Kita ketahui bahwasanya akhir-akhir ini iklim kita atau cuaca kita tidak menentu, ya kan? Dan sadarinya itu, ya kan? Kadang pagi sampai siang panas, ya kan? Terus tiba-tiba hujan sederas-derasnya. Jadi cuaca akhir-akhir ini sangat tidak menentu, tidak bisa lagi diperkirakan, ya, tidak bisa lagi diprediksi. Bahkan para petani juga sangat sulit untuk bercocok tanam sekarang ini. Kalau dulu musim hujan, petani menanam misalnya tanaman padi ditanam untuk musim hujan ini, ya kan? Bisa dulu memprediksi tanaman apa yang ditanamnya bulan-bulan tertentu sesuai dengan musimnya. Nah, kalau sekarang nggak bisa, ya kan? Tidak bisa. Kenapa? Pengaruh cuaca yang tidak menentu. Ya, nah coba kita dulu lihat video berikut ini untuk memantapkan pemahaman kalian. Membuat manusia bisa memandang dari sebelum-sebelumnya. Tetapi pemahaman ini mengabaikan faktor eksternal seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang mengenai kita di abad ke-21. Pemanasan global yang kami membuat beberapa ekosistem mendekati batas kemampuan mereka untuk beradaptasi, termasuk penumbukan tanaman, hutan tropis, hingga kondisi lingkungan yang perubahan iklim dan alam. Akan tetapi, perubahan iklim membawa masalah kesehatan bagi manusia. Laporan itu menuliskan konsekuensi yang kita tanam jika kita gagal mengambil tindakan akan fatal dan memperburuk ketidakadilan sosial. Akan ada banyak kemiskinan yang timbul akibat perubahan iklim. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kualitas hidup mereka agar memiliki
menganalisasi dampak pada tersebut sambil membuat rancangan jangka panjang pada kebijakan remisi. Baik, terkait dari video yang telah kita saksikan tadi, ya, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di sana? Udara menjadi semakin panas. Ya, adanya kenaikan suhu udara yang tinggi. Apalagi? Terganggunya kesehatan manusia akibat deforestasi. Iya, yang jelaskan tadi terganggunya atau menurunnya kesehatan manusia. Ada lagi? Terjadinya kemiskinan, Bu. Iya, terjadinya kemiskinan akibat dari perubahan iklim. Apa lagi? Iya, ada ekosistemnya yang bisa hampir punah karena pemanasan global. Ada lagi yang lain? Munculnya wabah-wabah penyakit seperti tadi, penyakit COVID-19, ya kan? Nah, dari masalah-masalah yang disajikan dari video itu, coba kalian simpulkan satu masalah yang akan kalian bahas atau yang akan kalian selidiki. Ya, tentukan satu masalah yang kalian selidiki nanti. Kemudian kalian berdiskusi, ya, bisa melihat nanti melalui Google, YouTube atau buku paketnya. Nah, sekarang silakan membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, disatukan mejanya dan kursinya, bentuk kelompoknya. Selesai membentuk kelompok. Nah, silakan perwakilan kelompok mengambil KPD-nya ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Ya. Coba perhatikan KPD-nya. Lihat halaman pertama. Di sana ada nama kelompok. Tuliskan apa nama kelompokmu. Ya, setelah bisa apa saja nama kelompoknya. Kemudian nama-nama anggotanya. Tuliskan. Nah, di sana ada tujuan pembelajarannya. Tidak bisa dibaca. Halaman kedua ada rangka kegiatannya. Ya, diskusikan secara berkelompok topik yang akan kalian selesaikan. Ya, pilih salah satu masalah yang harus kalian selesaikan. Kemudian bisa menggunakan buku atau internet dan yang lainnya. Ya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu berdiskusi selama 30 menit. Sudah bisa maju? Ya, silakan maju. Selamat pagi semuanya. Pagi. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kalian mulai presentasi kami, mari kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Silasma Kupang dan teman-teman saya. Saya Dinsintia Mahmud. Saya Desi Tiota. Saya Sudan Salumpait. Saya Dinsintia Kupang. Kalian sudah sahabat? Nah, buat yang belum, semoga kenyang dengan presentasi kami. Dan ya, di sini kami membahas tentang pemanasan global. Persib Bandung lawan Mitra Kukar. Dapat piala, dapat dipajang. Tolong hadirin siap tertikat karena presentasi kami akan panjang. Di sini kami akan membacakan rumusan masalah. Masalah yang kami selidiki adalah
pada suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan lain seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim. 2. Serta perubahan jumlah dan pola presipitassi. Akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glasier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Pemanasan global menjadi isu global karena tidak hanya dialami atau menimpa bangsa Indonesia saja. Dengan bukti di banyak kota dan desa, cuaca semakin panas, melainkan hampir seluruh belahan dunia. Tujuannya adalah melalui diskusi kelompok, kami mampu mengidentifikasi penyebab pemanasan global dengan baik dan bernalar secara kritis. Aktivitas manusia kontribusi karhutla. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan, dan aktivitas manusia seringkali menjadi penyebab utama. Penyebabnya adalah yang pertama, pembukaan lahan pertanian. Praktek membakar untuk membersihkan lahan guna pertanian dapat berujung pada kebakaran yang tidak terkendali. Yang kedua, penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak terkendali atau tidak berkelanjutan dapat meninggalkan sisa-sisa yang mudah terbakar, seperti ranting dan daun kering. Yang ketiga, pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah sembarangan yang terutama berupa material yang mudah terbakar, seperti kaca yang dapat memantulkan sinar matahari dan menyulut api, dapat menyebabkan kebakaran. Yang keempat, aktivitas pemburuan dan pemburu liar. Api dari aktivitas perburuan atau pemburu liar yang tidak terkendali dapat memicu kebakaran hutan. Yang kelima, arus listrik yang tidak aman. Pemakaian listrik yang tidak aman atau instalasi listrik yang buruk dapat menyebabkan percikan api yang memicu pembakaran. Perilaku merokok. Pembuangan puntung rokok yang menyala atau pembakaran daun tembakau dapat memicu kebakaran. 7. Pemanasan global. Perubahan iklim dan suhu yang ekstrem dapat meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. 8. Aktivitas pariwisata. Kegiatan pariwisata yang tidak terkendali seperti pembuatan api unggun yang ditinggalkan tanpa pengawasan dapat menyebabkan kebakaran. Ya, sekarang kalian buka sesi tanya jawab kami. Siapa yang bertanya kami persilakan. Baiklah, kami akan membacakan pertanyaan kami. Kami dari kelompok 2, yaitu apa faktor penyebab pembakaran hutan dan lahan? Sekian pertanyaan kami. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah penebangan hutan. Penebangan hutan yang tidak terkendali atau tidak berkelanjutan dapat meninggalkan sisa-sisa yang mudah terbakar seperti ranting dan daun kering. Penyebab keduanya, pembuangan sampah sembarangan. Pembuangan sampah yang terutama berupa material yang mudah terbakar seperti kaca yang memantulkan sinar matahari dan menyulut api dapat menyebabkan kebakaran. Sekian dari jawaban kami. Sekian presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan, tetapi sepertinya tidak ada karena perempuan selalu benar. Tapi jika memang ada, mohon dimaafkan, dan jika ada yang saya mohon segera diungkapkan. Terima kasih. Ya, berikan tepuk tangan. Kelompok 1 silakan duduk. Ya, kelompok siapa lagi yang sudah mengirimkan? Kelompok 2 sudah? Ya, silakan maju ke depan kelompok 2. Baik, selamat pagi semua. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami presentasikan diskusi kami, ada bagian yang kita lakukan. Perkenalkan, nama saya Yudhya Sulilam. Saya Jalan Sisimulia. Saya Nanda Sunamata. Saya Nyepi Sisimulia. Saya Jelina Utapea. Landasan teori, kebakaran hutan adalah salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor alam atau perbuatan manusia. Kebakaran hutan dapat menimbulkan banyak dampak buruk seperti kerusakan lingkungan hingga timbulnya penyakit pada makhluk hidup.
Masalah yang kami selidiki, dampak karhutla. Dampak kebakaran hutan dan lahan sangat luas dan beragam, mempengaruhi lingkungan, ekonomi, kesehatan, dan kehidupan masyarakat. Baik, kami akan memberikan waktu kepada teman-teman yang ingin bertanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak dari kebakaran hutan dan lahan? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Dampak yang terjadi adalah dampak bagi kesehatan, dampak kerugian ekonomi. Sekian jawaban dari kami. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Karena tadi sudah selesai semua kelompok presentasi, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini mengenai pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem bumi akibat terjadi proses peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Faktor yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan adalah 1. Pembukaan lahan pertanian, 2. Penebangan hutan, 3. Pembuangan sampah sembarangan. Dampak kebakaran hutan dan lahan yakni 1. Kerugian lingkungan, 2. Pengaruh iklim, 3. Dampak kesehatan. Solusi untuk menanggulangi permasalahan kebakaran hutan dan lahan adalah 1. Pencegahan dan pengelolaan lahan, 2. Pemantauan dan deteksi dini, 3. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah kalian merasa senang? Senang. Tadi sudah dibagikan lembar refleksi diri serta dirinya kalian. Mohon nanti dikumpulkan kembali kalau sudah dijawab. Nah, sekarang karena sudah selesai pembelajaran kita, Ibu akan memberikan tes formatif atau tes akhir di akhir pembelajaran kita ini. Sudah? Sudah. Baik, tunggu ya. Yang dulu. Mau selesaikan tes formatifnya ya? Iya. Jangan lupa mempelajari materi kita tentang penggunaan bahan bakar fosil masih tetap di pemanasan global. Depan materi kita. Ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Baik, karena pembelajaran kita sudah selesai, ya, kita akhiri ditutup dengan doa yang dipimpin oleh si Rika. Kami telah selesai melakukan pembelajaran kami. Kiranya pembelajaran tersebut dapat kami ingat dan kami pahami. Bapak, setelah kami akan doa, berkatkan Bapak dan berkat Bapak. Kami adalah dosa Bapak, ampun dosa kami yang tidak terlalu karena yang tidak Bapak berkat kepada kami. Terima kasih Bapak yang saya sampaikan melalui anak Yesus Kristus kami doa. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Selamat